Halo, jumpa lagi dengan Saham Analytics. Sama saya, Usman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman sekalian? Sehat-sehat, baik-baik semua ya, semoga demikian halnya. Kemarin BI rate ternyata turun Bapak Ibu ya, dan ini memberikan angin segar di pasar dan tampak IHSG, LQ45 dan BI 30 naik, ada rebound ya setelah 2 hari beruntun memerah. Dan ini memang di luar perkiraan banyak ekonom, banyak analis yang memperkirakan suku bunga tetap di 5,25, tapi tampaknya BI memiliki stance kebijakan yang berbeda untuk berbagai sudut pandang ya. Jadi kalau saya atau kita melihat dari sudut pandang sebelah utara atau sebelah timur, BI dari berbagai sudut pandang, termasuk dari atas, dari kiri, kanan, dan seterusnya ya. Saya melihatnya memang volatilitas meningkat atau kecenderungannya dolar menguat, maka belum saatnya untuk turun, tapi tampaknya BI memiliki mandat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dalam situasi seperti ini masih bisa toleransi sehingga lebih prioritas pada pertumbuhan ekonomi. Nah, karena itu, maka dampak perubahan BI rate yang menurun jelas ini akan mendorong perekonomian ya. Dari segi teoritis bahwa suku bunga turun, maka jumlah uang beredar meningkat, tabungan menurun, digalakkan investasi, kredit bertambah, dan seterusnya ya. Saya yang mengetahui dari sisi manajemen risiko, ada yang disebut dengan risiko pasar dalam bentuk interest rate risk, utamanya terhadap trading book di perbankan ya, di aset-aset trading book yang tradable asset, maka harganya akan naik dengan suku bunga turun. Harganya naik, maka profitability dari perbankan akan meningkat. Demikian juga di banking book dalam bentuk pinjaman yang dikelola untuk memperoleh interest income, meskipun ada potensi penurunan interest income, namun bank dengan treasury asset liability manajemennya akan mengelola interest expenses dan interest income sehingga gap-nya tetap terpelihara hingga tidak mengganggu profitability dari bank. Jadi secara umum positif. Itu yang saya singgung sekilas kemarin ke Pak Ade. Terima kasih Pak Ade ya. Saya hargai sekali beliau ini yang saya kenal meskipun sudah menduduki posisi puncak sebagai dirut manajer investasi di grup BUMN ya. Namun beliau selalu membuka diskusi secara terbuka dan tidak segan, tidak ada tanding aling-aling untuk bertanya ya. Saya kira ini suatu yang positif sekali ya. Mudah-mudahan bisa menjawab kebutuhan harapan Pak Ade dan demikian juga dengan Bapak Ibu sekalian ya. Saya harapkan Bapak Ibu juga tolong bantu saya untuk mengembangkan materi ini dengan lebih baik lagi ke depannya ya. Dan tolong bantu saya juga untuk mendorong, meningkatkan viewer dan subscriber ya. Karena seperti halnya apa yang saya peroleh adalah kepuasan begitu ya. Seperti seorang ibu memasakkan buat keluarganya. Kalau masakannya nggak dimakan atau tidak habis dimakan sama anaknya, sama keluarganya, sama suaminya, maka ibu pasti kecewa ya. Jadi hanya itu yang ingin saya peroleh sementara ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tidak berlama-lama takut ini waktu ya, bahwa ini bukan saran, bukan ajakan untuk berinvestasi, tanggung jawab sepenuhnya di tangan Bapak Ibu sekalian ya. Sebelum ke permintaan Pak Ade, saya coba ulas sedikit pasar ya. Pasar kemarin meningkat 1,03% IHSG, ya LQ45 1,44% dan 0,5% untuk T30 ya. Ini rebound setelah 2 hari beruntun menurun ya. Dan ini kalau kita lihat datanya, ada volatilitas juga yang menurun, ini baik ya. Menurun dan biasanya memang volatilitas itu naik ketika indeks turun ya, atau pasar melemah. Kemudian ini moving average, ini ada tendensi memang masih ada dorongan penguatan uptrend. Kemudian momentum masih ada penguatan ya dalam momentum RSI 5 hari, 10 hari ya. Dan ada kecenderungan sedikit menurun namun masih angkanya masih tinggi ya, masih ada tren penguatan ke depan. Kemudian average volume untuk IHSG naik, LQ45 turun ya. Nah, kalau kita lihat berarti LQ45 ini terjadi apa? Kalau lihat dari segi nilai transaksi ya, nilainya juga menurun ya. Kalau IHSG naik dari 16,7 triliun menjadi 17,16 triliun, namun
LQ45 dari 7,5 triliun menjadi 7,3 triliun. Ada sedikit penurunan menurut saya itu masih tinggi ya, masih tinggi. Ada kecenderungan investor masih memperhatikan bagaimana gerak ke depan dari LQ45 ya dengan khususnya terkait dengan bi rate ya. Frekuensi juga meningkat. Jadi peningkatan nilai transaksi, frekuensi transaksi yang menunjukkan kegairahan pelaku pasar menyambut kebijakan suku bunga khususnya tanpa mengesampingkan faktor-faktor residual ya, faktor-faktor lainnya yang ikut bekerja ya. Bu, ini adalah database yang saya pelihara setiap hari, diupdate setiap hari. Seluruh saham di sini ya, 996 saham dengan berbagai atribut yang saya kenakan. Karena itu, untuk mengoperasikan ini bukan hal yang sulit ya, namun kerangka berpikirnya itu yang saya bangun sudah lama ya. Terus sekalian, kita beralih ke bagaimana dampak BI rate ya. Kalau secara statistik memang banyak ragam yang bisa kita lakukan, namun dalam waktu yang terbatas, saya coba plot ya ada 10 saham perbankan, BCA, BNI, BRI sampai BTPS, ada bank syariahnya dua, kemudian ada multi finance juga ya, tidak hanya perbankan, BFIM ya, ada bank bank BNGA itu mungkin buku 3 ya atau udah buku 4 ya. Banyak kan buku 4 ya ini ya. Nah, kalau kita lihat historical, 15 Januari terjadi penurunan BI rate dari 6% menjadi 5,75%. Terus saya amati 9 hari sebelum BI rate diumumkan dan 9 hari setelah BI rate diumumkan ya. Yang saya ukur adalah average daily return. Rata-rata return harian 9 hari sebelum dan 9 hari sesudahnya. Itu untuk ex ante, sudahnya expose ya. Jadi pada Januari ya, sebelumnya daily return-nya negatif, tapi pada setelah perubahan BI rate turun 25 basis point, terjadi peningkatan rata-rata return harian untuk pasar ya. Pasar itu dimaksudkan adalah agregasi dari IHSG, LQ45 dan DI30 ya. Jadi ada peningkatan return harian. Demikian juga dengan volatility-nya. Jadi BI rate dalam kejadian dalam konteks ini secara deskriptif ya, secara deskriptif bukan pemodelan statistik, ini telah mendorong peningkatan return harian dan juga meningkatkan volatility. Nah, ini sejalan dengan apa pemahaman kita tentang risk and return ya, high risk high return. Kemudian bagaimana terhadap 10 bank yang kita sampaikan tadi ya, ada BCA dan BTPS. Nah, demikian juga 10 bank sebelum dan sudahnya terjadi peningkatan, sebelumnya negatif, sebelumnya positif. Ya, namun untuk risknya relatif sama lah ya, 1,7%. Bagaimana untuk 4 saham bank BUMN terjadi juga peningkatan ya, baik dari return maupun uh, volatility ya. Nah, kemudian untuk kejadian penurunan BI rate yang kedua, jadi ada 4 kali ya Bapak Dwi ya, Januari, Mei, kemudian Juli dan Agustus kemarin ya. Ini secara umum ada penurunan ya, ada penurunan pada bulan Mei, sebelumnya 0,42, sesudahnya 0,17. Return, daily risk-nya menurun juga ya. Demikian juga untuk 10 saham perbankan ada penurunan dan untuk 4 bank BUMN bahkan penurunan BI rate itu menimbulkan pelemahan harga sahamnya dan penurunan volatility. Jadi tampaknya ini tidak bisa digeneralisasi ya Bapak Ibu teman-teman sekalian bahwa ini tergantung kejadiannya seperti apa kondisi perekonomian saat itu atau isu-isu yang berkembang ya, ekonomi, geopolitik, kemudian ada eskalasi risiko global, perang dan seterusnya. Termasuk dalam hal ini 21 Mei ini kan setelah Trump mengumumkan tarif reciprocal ya pada 1 April. Jadi tampaknya ini masih dalam masa tunggu 90 hari, market penuh dengan ketidakpastian ya. Jadi dari sini kita bisa berhipotesis bahwa penurunan BI rate hanya efektif apabila lingkungannya kondusif ya, dalam arti tidak ada tarikan yang akan meredam penguatan pasar ya. Kemudian pada Juli 16 Juli 2025 ya kembali terjadi peningkatan ya baik return maupun volatility-nya. Nah, kecuali untuk 4 saham BUMN, namun ini bisa dikatakan masih positif ya, masih positif, ada penurunan volatility ya.
Ini tampaknya temuan deskriptif ini masih perlu ada kajian lebih mendalam ya, Pak Ade. Barangkali stafnya ini bisa mengelaborasi lebih jauh ya dengan metodologi yang lebih canggih ya, dengan waktu yang cukup ya diberikan dedikasi untuk dedicated untuk melakukan ini ya, bagian riset mungkin ya. Nah, yang terakhir adalah kemarin ya, kemarin kita 20 Agustus ya ada penurunan BI rate dari 5,2 menjadi 5,0, BCA menurun. Nah, ini terkait dengan isu perubahan pemilikan saham ya. Jadi kalau secara umum akan berdampak positif, namun secara spesifik risk itu lebih dominan, BCA saya menghadapi tantangan ada semacam pendapat di masyarakat bahwa pemerintah memiliki hak untuk memiliki saham dan itu memiliki opsi atau memiliki apa, kesempatan mengambil alih dari grup Jarum sebagai pemilik saham mayoritas BCA. Ya. Ya, kita tunggu perkembangannya ya, tapi sekarang ini mungkin harus hati-hati melakukan transaksi saham BCA ya. Ini kita belum melihat expose-nya ya, tapi menurut pengalaman yang sudah-sudah Bapak Ibu bisa perhatikan ya, ketika ini dalam kondisi yang normal pasti akan memberikan efek positif ya, kecuali atribut sahamnya sendiri katakan trennya sudah terlalu jenuh ya, terjenuh beli, kemudian ratio yang ketinggian dan seterusnya ya. Kemudian ini yang 9 hari saya bandingkan dengan 5 hari Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah. 5 hari sebelum, 5 hari sesudah gitu ya. Kecuali untuk 20 Agustus, untuk meningkat waktu saya tidak akan urut satu persatu seperti tadi. Cuman saya sampaikan di sini selisihnya ya. Selisihnya yang dampak 5 hari dibanding dampak 9 hari ya. 0,09 negatif berarti yang 5 hari ya untuk ini apa negatifnya lebih lebih besar ya, negatif lebih besar. Jadi coba kita lihat ya. Ya, dan ini negatifnya 0,29 pasar keseluruhan, ini negatifnya 0,39. Jadi ketika 5 hari yang kita menjadi patokan, maka perubahan atau return itu relatif lebih tinggi kalau dia dilihat secara time frame-nya 9 hari ya. Demikian juga untuk yang expose, sebelumnya adalah 0,10% ya, setelah rilis BI rate menurun menjadi 0, atau selisihnya 0,56% ya, menjadi 0,60%, sangat tinggi. Dan ini juga positif ya. Nah, ini yang sebelumnya juga lebih tinggi ya, negatifnya lebih tinggi ya. Bisa dilihat lagi datanya. Uh, Kemudian yang 21 Mei gitu ya, ada kenaikan lebih tinggi returnnya, volatility-nya lebih kecil ya, lebih kecil. Jadi volatilitasnya uh, meningkat ya, volatilitasnya meningkat. Uh, sorry, 0,44 ya di sini, yang di sini 0,98. Jadi ada volatilitas yang menurun ya, turun. Boleh tadi saya turun dengan return, turun ya, peningkatan returnnya lebih tinggi. Dengan juga yang ini ya, sorry untuk 16 Juli, return yang setelahnya ini relatif lebih kecil ya, kecil. Ini kembali ini sebuah deskripsi deskripsi statistik ya, data ya, tinggal bagaimana kita sejauh mana signifikansi, apakah terjadi beda statistik secara signifikan atau tidak, itu soal lain ya. Jadi perlu kajian lebih mendalam ya. Secara umum saya bisa memperoleh sebuah gambaran, kita bisa berharap perubahan atau dampak perubahan BI rate yang menurun, kita berharap dalam hanya seminggu terakhir ya, seminggu setelah pengumuman BI rate. Setelah seminggu relatif dampaknya agak berkurang ya, jadi itu harus diteliti lebih jauh. Kemudian saham hari ini yang menjadi pilihan ada 15 saham ya. 15 saham saya sortir berdasarkan bobot kapitalisasi pasar, kemudian ada volatility ya, liquidity ya, utamanya untuk value dan frekuensi transaksi. Kemudian di sini ada valuasinya, utamanya PE ratio ya di bawah 25 dan price to book value ratio lebih kecil dari 5 ya. Kalau kita lihat ini
paling banyak adalah sektor finansial ya, di finansial, perbankan. Jadi pilihan kemudian consumer non cyclical ya, ini sering muncul ya, di patut diperhatikan. Ini adalah target price dan stop loss-nya. Secara syariah kita bisa pilih uh, 10 saham syariah ya dari 15 yang terpilih ya yang saya loss screening. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah menonton video saya. Pak Ade jangan ragu untuk menyampaikan komentar ya. Boleh juga secara japri dan boleh juga sekali kita melakukan Zoom meeting secara spesial untuk kantor Bapak ya, Finance Investment Management sekaligus melepas kangen ya. Terima kasih Bapak Ibu, Bapak, teman-teman sekalian. Ya, silakan subscribe yang belum berlangganan dan share video ini ke banyak teman ya. Mudah-mudahan jadi kebaikan kita bersama. Dan itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.